Guru penggerak itu adalah salah satu program Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sekarang ya. Kemenristekdikbud Ya, Bapak Menteri Muda yang sekarang itu salah satunya adalah adanya program guru penggerak. Diklat terlama yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Berapa jam di sertifikat? Sampai lupa lagi tuh, ratusan itu. 600 ya. 600 ya di sertifikat ya. Terlama. Harapan saya sih, saya harap program guru penggerak ini nggak kayak program es krim ya. Es krim itu lama-lama meleleh hilang gitu. Cair aja. Ya, ganti lagi pemiliknya, beda lagi, hilang lagi. Mudah-mudahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 107,7 FM SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk. Hari ini di hari yang cerah ya, kita kedatangan dua orang yang luar biasa, lintas generasi nih, ya kan? Lintas generasi. Dan saya mendapat kisi-kisi nih ya, dua orang yang ada di samping saya ini seorang guru penggerak ya. Betul? Sudah menjadi guru penggerak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah menjadi guru penggerak. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa sih guru penggerak dan lain-lain, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Mangga, boleh perkenalan terlebih dahulu? Mungkin dari Umi ya, silakan. Dari saya dulu ya. Ya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berada di sini insyaallah dalam rangka ngobrol-ngobrol ya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya gitu. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya mengajar biologi kelas 12 di sini. Biologi kelas 12. Ya, mata pelajaran biologi kelas 12. Cukup, Bu Am? Cukup aja, mungkin nanti kita ini ya. Oke, siap. Mangga dilanjutkan oleh Pak Dika. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Irmansyah. Biasa sih teman-teman sama murid panggilnya Pak Dika. Saya sama dengan Bu Aam, jadi Bu Aam ini sebenarnya senior saya di biologi. Saya juga ngajar biologi di kelas 11. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu di studio SPM ini, dua orang guru biologi SMA Negeri 1 Cijeruk. Yang satu sudah berpengalaman, sangat berpengalaman gitu ya. Yang satu mungkin tidak terlalu jauh dengan saya mungkin ya, Pak Dika ya. Kita seumuran ya. Ya udah, kita anggap kita semua seumuran ya. Oke, baik. Tadi sudah perkenalan Bu Am ya, Pak Dika, dan kita hari ini akan membahas topiknya tentang guru penggerak ya, tentang guru penggerak. Nah, kira-kira Bu Am, biar audiens juga tahu, penonton di YouTube kita juga tahu apa sih yang guru penggerak itu apa sih gitu? Guru penggerak itu adalah salah satu program Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sekarang ya. Kemenristekdikbud ya. Bapak Menteri Muda yang sekarang itu salah satunya adalah adanya program guru penggerak. Pak Ali mungkin ingin tahu bagaimana penyeleksiannya ini. Oh iya betul. Proses menjadi guru penggerak itu seperti apa gitu? Sebenarnya gini ya Pak Dika ya, kita itu pada saat penyeleksian itu saya pribadi nih Pak Dika ya dulu. Saya tuh sebenarnya coba-coba. Awalnya coba-coba ya. Karena di situ ada prasyaratnya itu maksimal 50 tahun. Maksimal 50 tahun. Ya. Saya hampir 50 tahun dapat ini enggak ya, lolos enggak gitu aja. Saya kan 48 tadi. Tapi alhamdulillah lolos juga. Dan inilah yang membuat saya merasa bahagia. Iya. Karena artinya di limit waktu ternyata umur ya. Maksudnya mengalami gitu aja dengan program guru penggerak ini. Iya, kalau Pak Dika sendiri gimana Pak Dika proses menjadi CGP tadi? Apakah sama dengan Bu A mungkin karena coba-coba gitu awalnya apa gimana? Ya sebenarnya waktu pendaftaran itu saya sedang PPG ya. Sedang PPG. Iya. Itu benar lagi sibuk-sibuknya PPG karena PPG-nya daring. Terus lewat LMS selama 3 bulan. Itu belum selesai. Terus
dengar-dengar ada seleksi guru penggerak. Ya. Sama ya sama Bu Am. Saya coba-coba, ternyata seleksinya lumayan sulit ya, lumayan banyak yang harus dilewati gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa terlewati ya. Iya. Hingga sekarang menjadi seorang guru penggerak. Kirain guru penggerak itu guru yang suka bergerak. Ternyata bukan ya. Jadi guru penggerak ini adalah program dari Kemenristekdikbud ya untuk pengembangan kompetensi mungkin Bu ya. Kompetensi guru-guru yang ada di Indonesia terutama ya. Oke. Jadi tadi kan awalnya coba-coba tuh ya. Awalnya coba-coba ternyata alhamdulillah sampai di apa ya? Wisuda apa atau apa namanya? Ya sejenis itulah. Wisuda guru penggerak ya. Sejenis itu ya. Kita di Ya, wisuda guru penggerak. Jadi wisudanya Pak Dika sudah 3 kali berarti, Bu Am 3 kali ya. Bu Am wisuda S1, S2 dan guru penggerak. Pak Dika pun sama S1, S2 dan guru penggerak. Luar biasa emang guru-guru di SMA Negeri 1 Cijeruk ini kompetensinya juga sudah cukup tinggi ya. Alhamdulillah. Semoga yang lain bisa mengikuti. Amin. Oke. Kegiatan apa saja sih Bu yang ada di dalam serangkaian kegiatan untuk menjadi berarti ya saat itu akan menjadi guru penggerak gitu. Ya, seleksinya mungkin ya? Iya, tadi alur seleksi mungkin ya bisa diceritakan kembali. Seleksinya ini lumayan ketat nih Pak Ari. Lumayan. Ini jumlah yang mengikuti angkatan ke-1 itu sekitar 12.750. 12.750 Yang diterima peserta. saat itu adalah 2.400. Oh. Makanya merasa bahagia tuh begitu gitu loh. Di antara 12.900 saya ada di antara 2.400. Di antara 2.400 sekitar 10.000 guru berarti yang itu wilayah ini berarti kan ya Aceh, Bekasi, Bogor ya, sama Garut ya untuk waktu itu cuma wilayah tertentu ya. Karena masih piloting mungkin ya kemarin itu angkatan pertama betul. Iya, angkatan perintis lah ya, angkatan perintis sekali gitu. Wah, luar biasa nih. Dari 12.000 peserta terpilihlah gitu. 2.400 berarti ada di 2.388 sekian berarti ya. Jadi 2 orang dari Cijeruk ini alhamdulillah lolos menjadi seorang guru penggerak gitu ya. Lalu apa lagi Bu Am? Ada kegiatan apa lagi seleksinya pertama kita ceritakan dulu seleksinya ya. Pertama boleh. seleksinya itu seleksi ini administrasi. Oh ya. Kita mengisi biodata, kemudian juga kita mengisi esai itu yang agak lumayan menguras pikiran banyak, gitu. Dan itu waktunya dibatasi. Dan harus ada batas kata. Ada 200 kata. Kalau kurang nggak bisa. Gitu kan. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan tes bakat skolastik. Ya, itu tes bakat seperti tes IQ, intelijen seperti itu. Seperti itu. Kemudian setelah itu pengumuman kelolosan tahap 1 kan? Yang lolos tahap 1 dilanjutkan dengan tahap wawancara dan apa tuh? Micro teaching. Wawancara dan micro teaching. Jadi tidak hanya daftar lalu lolos itu tahapan yang harus dilalui. Lumayan tegang itu. Lumayan tegang. Karena banyak cerita dari teman-teman itu ketika wawancara terutama dan micro teaching. Itu tegangnya. Seperti kuliah dilihatin dosen mungkin pada saat micro teaching. Yang mengetesnya itu kita nggak kena ya. Terus kelihatan sudah senior kan. Itu kan kelihatan luar biasa gitu. Jadi lumayan ada tegang juga gitu. Pada saat wawancara itu ya padahal itu semuanya dilakukan secara daring semuanya. 2000 berapa ya waktu itu? 2020 pada saat awal-awal Covid mungkin ya? Iya, itu semua moda daring lah. Di bulan Oktober ya, Nah, di bulan Oktober 2020. ya. Itu kendalanya banyak Pak. Iya, apalagi pas skolastik itu saya nggak bisa login atau gimana gitu. Itu sampai dari Kemendikbudnya itu diberikan kesempatan di tahap 2. Dua kali ya? Dua kali karena Iya. banyak kendala kan. Karena daring banyak kendala gitu. Jadi Kemendikbud pun dapat kebijakan untuk mengulang di tahap kedua gitu. Itu kendalanya ada yang mati listrik, ada yang jaringan, pokoknya jadi stres itu. Macem-macem lah ya gitu. Cerita teman gitu ya, macam-macam lah gitu. Oke, selain tadi tahapan seleksi kan ada 2 tahap seleksi saja, apalagi sih Bu kegiatannya gitu di dalamnya? Ya. Dalam guru penggerak ini. Ya, alhamdulillah luar biasa Pak Dika ya. Karena kita
diberikan kesempatan untuk mengikuti program ini. Luar biasa banyak ilmunya. Iya. Iya. Kita itu mempelajari 3 modul. 3 modul. 3 modul itu 3 tapi modul terdiri itu grand dari besar itu, grand besar. besarnya Jadi secara umumnya ada ada 3 modul ini, tapi Oh, dibagi menjadi bagian. Kalau saya hitung sih sub-modul. ada 10 modul. Mungkin 3 ini apa kalau kata desain ke bahasa kerennya tuh grand design Ya. itu 3 Desain. modul gitu ya. Dibagi-bagi lagi menjadi Dibagi subbab jadi lagi. ada Subbab sekitar lagi. 10 modul lah. 10 Ada modul. sekitar 10 modul Iya, jadinya. 10 modul. Dari 3 dipecah lagi jadi 10 modul. Loh, Iya. kebayang juga ya, banyak gitu. Bahan untuk bacaannya berarti ya. Iya. Nah, itu untuk menghabiskan ibaratnya menghabiskan gitu ya. Iya. Menghabiskan 10 modul itu berapa lama gitu, Bu? Waktu belajar untuk menjadi seorang guru penggerak gitu. Kita tuh seminggu berapa kali ya bertemu ya dengan para fasilitator. Kita kan ada Kita fasilitator. metodenya di LMS sih. Iya, Pakai metode Merdeka ya, Metode pakai Merdeka namanya. seperti itu. Jadi Merdeka itu ada mulai dari diri, ada eksplorasi konsep, Iya. ada ruang kolaborasi, terus ada refleksi terbimbing, ya. Terus ada Merdeka demonstrasi, Demonstrasi. itu demonstrasi ya, demonstrasi. Terus E-nya itu apa? Elaborasi, Elaborasi, dan K-nya itu Koneksi antar materi. koneksi antar materi dan aksi Aksi nyata. nyata. Jadi Dan ada aksi aksi nyata. nyata. Luar biasa berarti ini Itu selama benar-benar. menempuh kegiatan mateng banget sampai akronim dari Merdeka LMS Merdekanya itu hafal banget. Iya, ya, itu Mbak Dika? setiap yang 10 sub Subbab, modul nah. itu semuanya alurnya seperti itu. Seperti Mulai dari diri Ya. sampai ke aksi Aksi nyata. nyata. Gitu. Jadi setiap sub modul itu ada aksi nyatanya. ada aksi nyata. Ada aksi Setiap nyata. satu Setiap satu modul sub-modul. ada aksi Iya. nyatanya. Jadi berarti kita 10 aksi nyata ya. 10 aksi Iya, nyata. aksi iya. nyata. Kalau Tapi mungkin kadang-kadang kalau- ada berkaitan gitu saling Iya. aksi nyata. Kalau seperti anak-anak itu. tuh praktiknya gitu Praktiknya 10 kali lah, gitu iya. ya. Praktiknya Praktiknya. 10 kali. Nah, itu lama apa? Tadi kan lama modul ya? Iya. Kalau rentang jarak dari apa namanya? Pelatihan pertama sampai selesai di wisuda itu berapa bulan, Bu? Untuk Kurang menjadi lebih seorang- 9 bulan ya. 9 bulan. 9 bulan kita. 9 bulan. Makanya 9 ini bulan. katanya sih diklat terlama. Diklat Diklat terlama Iya, yang diklat diselenggarakan oleh Kemendikbud. Berapa jam di sertifikat? Iya. Sampai lupa lagi tuh, ratusan itu. 600 ya. 600. 600. Ya di Karena sertifikat. diklat terlama. Diklat terlama. Diklat terlama. Iya sih 9 Biasa kan bulan. 3 hari. Iya, yang Ini paling 9 lama. bulan gitu. Iya, saya juga pernah mengikuti ya, paling lama tuh sekitar 1 minggu, satu bulan lah. Iya. 1 bulan. Dia diklat PPG terlama. aja jadi guru profesional 3 bulan. 3 Ini bulan. guru Iya. penggerak 9 bulan. 9 Kalah bulan. 3 kali PPG. lipatnya ya. Iya, semoga lebih profesional berarti ya. Amin, Untuk amin. ininya ya. Tadi pengen tahu apa Ya. saja modulnya? Apa aja tuh, Bu? Modul pertama Modul-modulnya. ya. Ini untuk nanti teman-teman nih ya. Pertama adalah modulnya paradigma dan visi guru penggerak. Paradigma dan visi guru penggerak. Terdiri dari atas modulnya itu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Ya. Visi guru penggerak. Kemudian budaya positif. Ya. Modul kedua praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Submodulnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran. Kemudian pembelajaran sosial emosional, coaching. Coaching. Kemudian modul ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ya. Terdiri atas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kemudian pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, Program itu. yang berdampak Ya. pada murid. Nah, itu sub-sub modul. sub-sub babnya ya, Nah, ini sub-modulnya. luar biasa pada ilmu. Kayaknya kita kalau kuliah kami salah dengan kuliah ya, ini itu materi apa, ini. 1 semester setengah? Iya, ya? kalau Satu saya semester bilang setengah berpikir itu. gini kali. Kalau bayar ini kuliah Ya. Woi, ini, mahal itu. itu bisa puluhan juta. Mahal. Iya, Tapi 9 kita bulan. gratis dan bahkan alhamdulillah kita mendapatkan ini untuk pengganti pulsa gitu, alhamdulillah. Oh, iya. Berarti Alhamdulillah gitu diberi ilmu, sudah diberi ilmu. diberi Luar tambahan biasa, yang lain luar gitu biasa ya. Berarti pokoknya. di sini Kemendikbud Dikbud memang benar-benar serius terhadap program guru penggerak ini gitu ya. Makanya kenapa sampai 9 bulan gitu. Lama 9 banget kan? Iya. Diklat gitu. Diklat 9 bulan gitu. Bayangkan gitu. Iya, di setiap minggunya pun setiap bulannya pun gitu, di setiap modul Ya. kita ada pendampingan. Jadi kita tuh dibagi-bagi menjadi kelompok Oh, kecil. iya, Kita jadi iya. kelompok kecil sekitar 5 sampai kita 6 5 ya. orang. Kalau di Kabupaten Bogor ini sekitar
Ada 84 orang. CGP. 84 calon guru penggerak. Iya. Nah, itu dibikin masing-masing. kelompok-kelompok kecil terus didampingi oleh pendamping guru penggerak. Oh iya, ada pendampingnya. Termasuk Iya. teman kita, Bu Ana. Oh, Itu ada salah iya, satu iya, pendamping iya, guru iya, penggerak guru pendamping. gitu alhamdulillah ya. Iya, Bu SMA Ana kita. seorang pendamping ya. Pendamping. Membawahi ya. Yang calon guru penggerak Calon guru itu penggerak. memfasilitasi Iya, teman-teman calon iya. guru penggerak Iya. untuk sampai ke wisuda tadi ya. Iya. Berarti Cijeruk ini luar biasa ya. Dan- Punya Biasa. 3 ya. Iya. Punya 3, 1 pendamping, Pendamping. dan 2 guru penggerak. Cuma memang kita belum sekolah penggerak aja Oh, gitu. iya. Sebetulnya sudah Dan bergerak ini lah ya. jenjangnya beragam Pak Ari, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Oh, Iya. dicampur. Dicampur. Campur. Kita pun teman-teman kita kebanyakan SD semua ya. Oh, Teman-teman iya, sekelompok iya. gitu SD semua. Yang SMA Iya. kita berdua gitu. Iya. Berarti tidak SD, SMP, Tidak, SMA. ya. Justru Berarti- itu kelebihan ini ya di kelas Iya. seperti ini. Beda jenjang tapi kita sama-sama punya visi yang sama gitu. Visi yang sama, Seperti itu. guru penggerak visinya Ya. sama. Iya. Terus kita juga tiap bulannya itu ada lokakarya, Pak Ari. Oh, lokakarya. Lokakarya. Apa tuh Pak Dika lokakarya tuh? Itu tuh sejenis pertemuan dengan para CGP yang lainnya Iya. di Kabupaten Bogor. Sekabupaten. Gitu. Sekabupaten. Yang Kita bertemu. 84 tadi. Iya, Iya. gitu. Kita bertemu di sana sharing, bertukar pikiran, berbagi ilmu dan lain-lain. Di situ kita semuanya curahkan. Di Iya. lokakarya Di tersebut. lokakarya Disitulah pada kita tersebut. mendapatkan pengalaman dari sekolah-sekolah Iya, luar lain. biasa sekali itu. Luar biasa pokoknya. Orang-orangnya hebat. Iya, luar biasa pokoknya dari SDA. Wih, ternyata ya Allah gitu ya. Iya. Kita kadang suka memandang Insecure gitu kali ya. Iya, kadang-kadang juga gitu. Memandang Kadang-kadang. itu kan ternyata luar biasa. Ya Iya. Allah, ternyata seperti guru-guru SD itu ternyata pada kreatif. Kreatif. Iya, iya. Kreatif itu dalam Betul. mendidik anak itu. Luar biasa itu. Oke. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bu Am selama prosesnya apalagi nih kira-kira yang bisa dibagikan gitu ya Ya. kepada Ya. teman-teman gitu audiens kita di YouTube SPM Radio ini? Ya gini Pak Ari, salah satu materi yang betul-betul saya merasa ya Allah ternyata jadi guru itu sangat mulia Pak. Iya. Ini saya ingat modul pertama yaitu dari tentang Ki Hajar. filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki ya. Hajar Dewantara. Ingat ya tiga prinsip Ki Hajar Dewantara itu kan. Ingar sasung Ingar sasung telodo, telodo, ingmadya ingmadya mangkaso, mangkaso, ya tuturi tuturi handayani. handayani. Ya. Ternyata kan kita dulu mah mendengar itu teh hanya biasa saja ya. Kayak cuma apa ya namanya slogan, Hanya mungkin ya, hanya biasa. slogan Ternyata aja. ya Allah di sana Kata-kata tuh mutiara doang. ternyata Iya. di dalamnya itu ternyata memang betul guru itu kita kan harus menjadi suri teladan. Iya. Ya. Jadi kalau di depan itu kita hanya menjadi teladan, di tengah-tengah kita harus bercampur baur dengan anak, kemudian kita di belakang mendorong gitu kan. Iya. Dan ini slogan-slogan ini memiliki makna yang sangat dalam gitu ya. Iya. Tiga prinsip Ki Hajar Dewantara ini. Dan ini mungkin Pak Menteri Pendidikan ini sekarang bagaimana tiga prinsip itu harus kita gaungkan Betul-betul kita diimplementasikan gitu ya. sebagai pendidik kita sebagai Iya. guru gitu. Seperti itu. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara ini ada kalimat Pak Dika, saya suka terus ingat tuh bahwa kita tuh harus menghamba Kepada murid. Saya Iya, kaget. sempat kontroversial itu ya. Iya. Kalimat diksi ya, diksi menghamba pada murid. Sempat juga pada saat diskusi dengan teman-temannya menghamba pada murid ini kalimat yang sangat mendalam, maksudnya kok bisa sih kita harus Iya. menghamba? Padahal memiliki makna. Menghamba pada murid itu ternyata kita betul-betul harus melayani ternyata Iya. ya. Melayani kita harus jadi pamong, mengemong pada murid Iya, kita iya, ya. Ya seperti halnya mungkin ngelihat prinsip kayak pesantren kayak gitu kan. Oh, ya. iya. 24 jam tuh memang harus ready melayani Iya. anak gitu. Iya, iya, seperti iya. itu. Nah itu. Kemudian juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik atau guru itu adalah sebagai petani tadi kayak ingat Iya. tadi kayak Guru itu sebagai petani. atau tukang kebun. Iya, Perempuan sebagai petani ya. Gimana tuh? Diibaratkan begini katanya. Murid itu diibaratkan sebagai bibitnya. Murid itu bibitnya. Nah, ketika bibitnya itu bagus, tapi ketika pemeliharaannya nggak disiram, nggak Iya. dipupuk, apa yang terjadi coba? Layu dan Laju bibitnya mati mungkin gitu akan ya. walaupun bibitnya bagus kan? Walaupun bibit unggul, Nah iya. sebaliknya ketika bibitnya kurang bagus, Iya. tapi dirajin disiram, rajin dipelihara, dirawat, insya Allah kan menjadi Menghasilkan lah ya. Ya, Iya, menghasilkan. menghasilkan. Nah itulah murid kita.
Iya, iya. Murid kita tuh seperti itu. Itulah murid kita, bibit kita yang bagaimana kita bisa mengelolanya. Inilah di sekolah. Sebagai Betul. lingkungan yang akan membentuk murid kita itu menjadi bibit yang Iya. bagus gitu. Iya. Jadi kan gini Pak Arya, kalau ada istilah nih, banyak sih ya celotehan-celotehan guru kita. Oh sekolah kita mah jelek, atuh iya bibitnya juga Iya. gimana, bahan bakunya gimana. Itu sekarang Iya. harus dihilangkan. Harus dijalankan. Harus dijalankan. Jadi gini, Iya. orang suka berpersepsi bahwa anak itu adalah sebuah kertas putih. Iya. Iya. Padahal itu tidak. Oh, gimana tuh, Pak Jadi Dika? setiap anak itu memiliki coraknya masing-masing. Memiliki coraknya Jadi masing-masing. masih bias gitu. Iya, Nah iya. disitulah tugas guru bagaimana bisa menebalkan corak itu. Menebalkan corak. Ciri khasnya mungkin ya? Iya. Ciri khas si anak Iya. tersebut. Jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya guru penggerak itu tujuannya adalah merdeka belajar Ya. dan menciptakan profil pelajar Pancasila ya. Pancasila. Merdeka belajar, Kebinekaan merdeka global, Ya. terus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Iya. kreatif, Bergotong mandiri, royong, bergotong mandiri, royong, ya. bernalar dan kritis gitu lain-lain. ya profil Pancasila. Itu dihubungkan dengan yang tadi, guru sebagai petani, Ya. yang namanya sawah yang kita tanam itu bukan hanya padi saja, tapi Betul. ada jagung, ada cabai, ada Iya. yang lain-lain. Iya, iya. Apakah penanganannya sama kalau kita menanam padi dan jagung? Iya, jelas beda Pasti ya kan? berbeda. Iya, Nah, jelas kita beda. juga memandang siswa pun harus seperti Iya. itu. Jadi gitu. jadi istilahnya Iya. jagung nggak mungkin bisa ditumbuhkan seperti padi. Iya, iya. Jagung ya jagung, padi ya padi Iya. gitu. Ya, Seperti itu. istilah-istilah yang sering muncul ya di di Instagram tuh jangan ajarkan ikan untuk memanjat pohon Nah, katanya gitu ya. sama ke situ. Kayak Iya, gitu betul. ya Iya, analoginya betul, ya. sama. Jadi murid-murid kita itu adalah semuanya unik gitu ya. Iya. Unik, Semuanya punya unik. keunikannya Memiliki masing-masing, potensi punya potensinya Dan masing-masing. potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa Untuk pintar jadi ini, pintar jadi ini, Iya. pintar ini. pintar Mereka matematika, punya pintar biologi gitu. Jadi kita istilahnya passion lah. Punya Passion passionnya passion di masing-masing. dunia masing-masing ya. Ada yang masuk SMA tapi memang dia jago desain misalkan. Iya, betul. Iya. Itu pun kita harus fasilitasi. Iya, Iya, ya. justru. betul. Dan itu juga termasuk bisa dibilang pintar ya, pintar pada bidangnya gitu. Iya. Oke, menarik sekali berarti ya. Dan ini semoga ya bisa menjadi awal perubahan paradigma guru-guru dalam memberi perlakuan ya Pak Dika, Bu Am ya, perlakuan kepada siswa Kepada ya. siswa. Iya. Tidak dipukul rata, tidak bahasanya tidak pilih-pilih. tidak pilih-pilih, Tidak tidak pilih-pilih. tidak homogen gitu. Iya. Iya. Bibitnya misalkan ada padi, cabai tadi gitu. Iya. Di treatmentnya kayak padi semuanya. Iya, Itu kan betul. jadi nanti akhirnya gagal panen gitu kan. Pari ini Iya. berdasarkan ini ya, berdasarkan pengalaman saya nih dari tahun 2000 mungkin ya. Ya. Saya kan lebih dekat dengan anak-anak tanda kutip bermasalah Iya, iya. ya, bermasalah lah gitu ya. Banyak memandang gitu, sebagian guru memandang pada guru-guru yang tanda kutip bermasalah itu Iya. adalah memandang dengan sebelah mata lah. Betul. Oh, pembuat masalah lah, Mm-mm. troublemaker Iya. lah di sekolah. Iya, iya. Ternyata setelah saya dalami, Pak, mereka tuh luar biasa, punya potensi yang belum sebelumnya sebetulnya Iya. belum diangkat ya. Belum diangkat potensinya. Saya pengalaman baru-baru beberapa tahun yang lalu Ya. ya. Ternyata mereka yang tanda kutip tadi bermasalah itu ternyata mereka punya kelebihan, salah satunya adalah bagaimana mengorganisir anak teman-temannya. Iya. Kemudian juga konsekuen dengan Konsekuen. janjinya. Itu Iya. sebetulnya begitu loh. Iya. Ada kepribadian yang memang luar biasa gitu dan Iya. hanya kita mungkin Melihat dari sisi Iya, negatifnya gitu begitu. ya, sering melihat dari Seperti sisi itu. negatif. Iya. seperti itu. Iya betul. Ya pengalaman sekolah saya juga ya Iya. sama lah ya, masih maksudnya paradigma lama mungkin ya Iya. kita sebut paradigma lama. Nah ini kan harus terus ditanamkan, harus Iya. terus diasah biar termasuk ini juga ya Bu, kita sedang diseminasi kepada halayak gitu Iya. bahwa ayo gitu rubah paradigmanya kita ibaratnya sekarang kalau pendidikan tuh pendidikan paradigma baru gitu kali ya. Iya. Iya. Pendidikan betul. paradigma baru. Nah, itu kan hampir seluruhnya ya, seluruh pandangan kita terhadap anak, terhadap pembelajaran dan lain-lain juga harus terus mengikuti perkembangan zamannya mungkin seperti itu Bu ya. Oke. Tadi sudah banyak ya dengan obrolan dengan Bu Aam dan Pak Dika. Nah, itu hasil yang didapat oleh Pak Dika dan Bu Aam itu apa sih yang didapat gitu dari guru penggerak ini selain yang tadi gitu? Ya,
Jadi gini Pak Ari, sebelum ke situ, saya tuh ketika masuk ke guru penggerak, Ya. saya tuh kadang-kadang belajar pendidikan itu kiblatnya selalu ke luar negeri gitu. Kiblatnya selalu keluar negeri. Ini. Finlandia lah ya. Iya, gitu. benar. Negara tersohor ya dengan pendidikan terbaik. Ternyata kita tuh punya tokoh yang dilupakan itu, Ki Hajar Dewantara. Iya. Saya pun sangat ketika Pak Ari membuat puisi ini adalah belajar segala sesuatu adalah belajar. Saya juga tersentuh di situ karena saya itu seperti materi-materi yang ada di dalam Guru penggerak penggerak, gitu. iya. Segala sesuatu itu Oh, adalah iya, Pak Dika. proses belajar gitu. Itu disclaimer dulu. Ya, itu adalah salah satunya terinspirasi dari puisi Buam dan dimatangkan oleh Pak Dioso, Pak Ajat dan Pak Sultan sebetulnya. Pantas saya. Inspirasinya ke situ. Iya betul nih, Pak Ari, kita di pendidikan guru penggerak itu jadi itu ya potensi kita juga diasah ya. Betul. Tadinya kita nggak bisa bikin puisi, Iya. dipaksa jadi bikin puisi. Yang tadinya nggak bisa bernyanyi, Iya. bisa bernyanyi. Iya. Bikin tulisan artikel Iya, jadi jadi bisa. aksi nyata itu macam-macam produknya gitu. Iya. Ada yang Oh. berbentuk puisi, ada yang berbentuk cerpen, ada yang Oh, nyanyian. menarik ya, Ada saya- yang bentuk blog. Iya. Nah, mungkin Macam-macam gitu. Ya mungkin salah satu aksi nyata di SMA Ciduk yang masih terlihat Ya, adalah life life skill. skill. Oh, life Ini skill. adalah salah satu Iya. aksi nyata kita. Salah berdua, satu aksi nyata salah ya, satu kita. produk dari bisa dibilang produk dari hasil guru penggerak Penggerak. itu ya untuk mengakomodir Ya. yang tadi yang keberagaman potensi Ya, siswa Iya. gitu betul, ya. iya. Iya, banyak sekali berarti hasil yang dampaknya ternyata sudah sangat besar ya. Ini baru dari 2. Bayangkan kalau banyak gitu ya. Bayangkan Betul, kalau Pak. banyak, Kemarin itu kita- makin banyak gurunya gitu. Kita pameran kemarin pameran ya. Iya. Luar biasa sekali itu guru-guru penggerak Iya. memamerkan hasil-hasil karya mereka gitu. Itu cakupannya kan kabupaten. Iya. Setiap sekolah paling satu guru. Iya, guru. iya. Ini gimana kalau misalnya semua guru gitu Semua diberikan guru, iya. materi tentang guru penggerak, Iya, akan benar. selaras, visi misinya selaras. Iya, Itu betul. pasti ke pendidikan Indonesia pun pasti akan lebih betul maju seperti akan itu. lebih maju ya sepertinya Iya. dengan program penggerak ini terutamanya berarti memang harus betul-betul dibumikan gitu ya. Iya, betul. Harus betul-betul dibumikan dan harus betul-betul diimplementasikan di Iya. setiap sekolah yang ada gitu yang terutama gitu kan beban moralnya cukup tinggi gitu ketika ada guru penggerak, ada tadi tuh pendamping dan Pendamping, lain-lain betul. gitu. Harus ada perubahan dong. Harus ada Suruh perubahan perubahan. dong, gitu kan. Harus ada Iya. perubahan gitu ya. Oke, sedikit-sedikit lah ya, Iya. sudah dimulai ya, terlihat dari beberapa Oh ya Pari, life skill dan lain-lain. Pari, satu lagi nih materi yang selalu saya ingat Pak Dika, Ya. coaching. Coaching ya. Coaching. Coaching. Apa tuh Umi Kita tuh coaching tuh? guru mapel tapi kayak guru BK ya. Coaching, Kalau coaching ada tuh. coaching. Iya. Ya kita praktek coaching ya benar luar biasa. Kan kita itu kalau menangani anak, Ya. terkadang kan kita posisinya sebagai mentor atau sebagai apa lagi satu lagi ya. Kadang kita sebagai penasehat ya. Penasehat. Oh, misalnya ada anak yang bermasalah atau misalnya contoh kecil saja misalnya kesiangan. Kenapa kesiangan? Ya. Kok bisa jam segini Jangan. ini baru datang? Itu kan biasa kita menjudge, menghukum. Iya. Tapi sebetulnya itu lebih mantap dengan coaching. Gimana tuh Mi coaching tuh? Ayo terangkan. Coaching tuh apa yang di kolam gitu? Ayo, Coaching. Gimana? Jadi Gimana coaching? kemarin itu kita belajar tentang coaching. Itu jadi kayak kesiswaan gitu ya, jadi kayak guru BK. Jadi kita tuh menghadapi suatu permasalahan. Di dalam suatu permasalahan itu kan ada yang menghadapi permasalahan ya. Betul. Kita tuh menggali segala potensi yang ada pada dirinya agar dia tuh bisa menyelesaikan solusinya itu dengan pemikiran dia Dengan sendiri. pemikiran dia sendiri. Iya, Ya, gitu. kita guru hanya mengarahkan. Kita itu hanya memancing melalui Memancing, pertanyaan-pertanyaan melalui gitu. pertanyaan. Misalnya, kok kamu kesiangan? Iya. Kenapa kok kesiangan? Harusnya bagaimana? Jadi nanti Oh, solusinya mereka yang tuh menjawab. muncul Solusi dari itu muncul Ya. dari siswa Siswa sendiri, sendiri ya. gitu. Jadi Ah, tidak kita dari tidak individu ah, gitu. kita Iya. tidak menjudge. Kamu tuh harusnya jam 7 Iya. datang. Hmm. Kalau misalnya kamu ini ketika kamu kan nanti ketinggalan pelajar rugi kalian sedih. Kan kita biasanya suka gitu. iya, iya, Nah, iya, sekarang iya, coaching iya. itu mereka yang ngomong gitu. Iya. Itu coaching. Merefleksi merefleksi refleksi kesalahannya diri Ya. sendiri, gitu kan. nanti dia akan menyadari bahwa Ah. yang saya lakukan adalah salah. Ah, Apa yang harus iya, saya iya, lakukan? Itu
jawabannya bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri, Tapi muncul atas dalam diri kesadaran. sendiri atas Dan itu kesadarannya. walaupun kita harus sabar. Harus sabar juga sebagai coachingnya, Iya, kan coachingnya. biasa kita nasihatin terus kan sama anak Iya, kita betul, gitu betul, kan. betul. Ini mah enggak, kita mendengarkan, jadi pendengar yang baik buat Iya, iya, buat iya. anak, buat siswa itu gitu. Pelan-pelan gitu Oh ya. gitu ya. Oh Heeh. begitu. Oh bagus Terus atuh nggak mendengar. begitu gitu kan. Oh iya setuju ibu dengan Iya. begitu. Gitu kan ya. Itulah coaching kita. Iya, iya. Berarti memang apa ya, selain kemampuan apa ya namanya materi yang bagus, guru juga harus memiliki kemampuan-kemampuan lain untuk Iya, kompetensi guru kan bukan hanya profesional saja kan. Betul, betul. Ada sosialnya, kepribadian, kepemimpinan dan lain-lain itu benar kita harus diimplementasikan diimplementasikan gitu juga. ya. Luar biasa. Emang jadi guru ini salah satu profesi yang katanya mulia dan cukup berat rasanya ya. Cukup berat gitu. Maka untuk rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka yang mau jadi guru, ayo dimantapkan lagi ya, dimantapkan lagi apanya ya namanya, niatnya dimantapkan, diluruskan, karena ya itulah gitu. Dari guru penggerak ini kita belajar ada banyak hal ternyata yang harus dipersiapkan, yang harus dikorbankan juga mungkin Bu ya. Betul. Dari waktu, Iya, jelas. terus yang lain-lain lah ya. Jadi guru ini kita pulang sore, terus ya banyak lah. Mungkin Pak Dika juga anak yang sedang lucu-lucunya gitu, suka ditinggalkan gitu untuk keperluan sekolah dan lain-lain. Oke, Bu Aam, Pak Dika, ada nggak sih hal menarik yang didapatkan dari program penggerak ini? Selain menarik. tadi ya, Ya, selain selain yang tadi tadi. ada materi-materi yang luar biasa begitu ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, ada yang menarik ya. Kita kan pada saat apa namanya diklat itu Ya. sering digabung dengan yang daerah lainnya, Aceh, Oh iya. daring dari Aceh, Ah. dari inilah dan tadi Biasanya dielaborasi konsep itu. Ya. Elaborasi konsep. Jadi ada apa sih namanya? Fasilitator atau apa? tuh? fasilitator ya, Fasilitator ya fasilitator dari ya. luar gitu. Nah itu ada apa ya, kita tuh mendengar Aceh gitu. Aceh itu kan kayak pedalaman. Iya. Itu ternyata gitu guru-guru di luar Jawa sana itu kita jangan dianggap sebelah mata loh Pak. Oh iya. Itu luar Hebat-hebat biasa, itu ya. hebat-hebat. Itu teknologinya juga kalau saya mungkin termasuk itu ya ketinggalan lah ya dengan apa namanya dengan IT-nya ya, ternyata di luar sana itu hebat. Sudah lebih Udah maju maju, bahkan ya, ya. karena mungkin tak itu ya, kita nggak kenal gitu. Iya, gitu. Kita nggak mengenal kondisi real di sana seperti apa gitu ya. Jadi kita bayangkan kalau di luar Jawa itu pasti apa ya, sulit akses Iya. dan lain-lain gitu. Ternyata guru-gurunya sudah lebih Sudah berkembang iya, gitu ya, sudah mau gitu. mengembangkan diri Iya. untuk Dan kemajuan lebih pendidikan semangat, Indonesia Bari. ya. Dan lebih semangat Bari. Lebih semangat. Lebih semangat. Oh, Saya kalau lebih dengar semangat. cerita mereka gitu Hmm. ketika mengikuti guru penggerak itu sampai katanya nyari sinyal itu ke bukit, Iya. Oh iya. di pinggir laut Iya. gitu. Ada tuh foto-fotonya ya Pak Dika ya, Iya, mereka iya, tuh. iya. Bener pengorbanannya berarti apa namanya kerja kerasnya, keingintahuannya Betul, tuh betul. tinggi gitu. Seperti itu. Dedikasinya sangat Iya. tinggi sekali, berarti ya keterbatasan apa ya namanya, keterbatasan alat, keterbatasan utilitas lah ya, seperti itu tidak menghalangi mereka yang di luar sana untuk semangat gitu ya memajukan pendidikan Indonesia ternyata gitu ya. Pak Dika, mungkin ada Pak Dika hal menarik yang Pak Dika dapat dari program ini? Menarik tuh Di- banyak sebenarnya menariknya. ditagi tugas tengah Ya. malam. Nah, itu hal menarik juga tuh. Jadi kita tuh benar-benar tapi saya nggak mau nakut-nakutin teman-teman ya. Iya. Bagi teman-teman yang di rumah sebagai guru, apabila ada seleksi guru penggerak silakan Silakan. untuk Iya. daftar Nggak karena rugi, itu nggak rugi, bagus sekali Iya. untuk meningkatkan kompetensi kita. Hal yang paling menarik ya. Kita tuh sering kumpul dengan teman-teman di Roka Karya gitu. Ya itu yang tadi saya ceritakan. Di situ kita benar-benar cerita apa sih yang kita inginkan, apa sih planning kita selanjutnya. Itu kita benar-benar cerita di situ sebagai guru ya. Tujuannya adalah satu sebenarnya untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia gitu.
Nah, yang paling menarik lagi, mungkin kita yang paling banyak di swab Oh iya. di SMA ini. Iya. Di SMA ini kita mungkin yang paling banyak di swab. Tiap mau ada Karena pertemuan apa saja, setiap kali lokakarya kita diswab dulu. wajib untuk Wajib untuk di-swab. di-swab gitu. Mungkin sekitar 6 atau 7 kali Iya. kita di swab atau itu luar biasa Iya. sekali gitu ya. Rata-rata orang baru 2-3 kali gitu Iya. ya. Swab itu kan paling kalau mau perjalanan jauh dan lain-lain. Iya. Jadi Iya. selama pendampingan dan lain-lain, Iya. swab lagi, Swab lagi. Kalau saya kalau misalnya Iya. swab, Pak udah pernah swab? Ah, saya udah kebal. Udah biasa Iya, di iya, swab. Iya. Terus yang paling menarik lainnya banyak sih materi-materi. Sebenarnya belum semuanya disebutkan Iya, tadi masih seperti banyak. diferensiasi. Itu kita ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, Pak Ari. Jadi kan kita sudah tahu tuh anak-anak siswa itu beragam Iya. tuh. Nah, makanya ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran Jadi, diferensiasi. ya, kita tuh dalam melaksanakan pembelajaran kita bisa berbeda-beda. Diferensiasi itu ada yang namanya konten, ada yang namanya proses, ada yang namanya produk, gitu. Ada yang namanya Iya, produk. iya, iya. Jadi kita kadang-kadang kan ngasih tugas Gaya itu belajar. kadang-kadang sama tuh. Ayo Iya. anak-anak, coba kamu semuanya buat cerpen tentang ini, Iya, iya, buat iya. makalah tentang ini, buat musik atau buat lagu tentang ini. Iya. Orang yang nggak suka musik gimana? Enggak sepenuh hati lah mengerjakannya. Iya, orang gitu. yang nggak suka bikin cerpen, orang yang ini gimana? Jadi Nah, iya, makanya iya. ada yang namanya Diferensiasi. diferensiasi. Jadi salah satunya melihat gaya belajar. Gaya belajar. Iya, Gaya Profil. belajar tuh ada auditori, Auditori, kinestetik. Iya. Nah, itu bagaimana kita mengajar mereka, membuat tugas kepada mereka dan proses kepada mereka dengan sesuai gaya mereka. Ya. Kemudian juga hobi Iya, iya, misalnya. Ada juga mungkin tergantung kepada lingkungan gitu ya. Iya. Misalnya lingkungan Cijeruk itu seperti ini agamis. Bagaimana Iya. kita pelajaran itu lebih ke sana gitu, lebih Iya. seperti itu. Itu masuknya ke inquiry apresiatif. Iya. Nah, itu Jadi, apa lagi dah tuh? dalam- Inquiry apresiatif. Dalam membuat program perencanaan sekolah itu di dalam inquiry apresiatif kita harus berdasarkan potensi yang dimiliki. Yang dimiliki. Potensi yang dimiliki. Kita tuh jangan fokus terhadap kelemahan Kelemahan. kita. Ah, Gitu. iya, iya. Seperti di sekolah kita, nih ada yang jago IT seperti fotografer dan lain-lain. Nih Iya. diberdayakan nih. Diberdayakan. Ini termasuk inquiry apresiatif Ah, gitu. iya. Kita jangan terlalu fokus terhadap kelemahan. Iya, iya, gitu. iya. Tapi Iya. potensi yang dimiliki sekolah, ayo kita tingkatkan, kembangkan sehingga itu menjadi ikon di sekolah. Ah, iya betul. Iya, banyak dari kita kadang sibuk dengan apa yang gak dipunya. Jadi Iya. yang dipunya tuh kadang nggak kelihatan gitu. Iya Ya, nggak sih? itu. Nah Bisa- itu tadi setelah saya Iya. mendapatkan materi tadi ya, materi itu sebut modulnya apa ya itu teh? Ada tadi ya? Modul yang tentang bagaimana mengenal potensi ini ya, potensi sekolah, itu saya jadi terbuka. Ya Allah. Pemetaan aset. Oh, pemetaan aset. Pemetaan aset. Saya suka jadi berpikir, aduh, selama ini saya tuh suka melihat kelemahan ya, kelemahan. Iya, iya. Ternyata setelah kita gali kan kita ada program ya, misalnya ada tugasnya waktu itu kan menggali potensi yang ada. Oh iya, ternyata iya. Kita tuh pertama apa? Di Jeruk itu punya potensi guru-gurunya masih muda. Iya. Kepala sekolahnya masih muda. Iya. Kemudian juga tanah kita luas. Luas. Kemudian budaya kita di Cijeruk ini agamis. Iya. Iya. Banyak. Itu tuh potensi kita gitu. Ternyata terkadang kita fokus pada kelemahan aja Iya, ya. kita sibuk seakan kelemahan. gitu. Iya. Itu. Nyari-nyari yang nggak ada. Iya, ternyata kita tuh punya potensi yang luar biasa Cijeruk ini gitu. Itu. Betul. Ya. Jadi pada akhirnya kita harus bisa mengembangkan apa yang kita punya ya sebetulnya Bu Am, Mbak Diga ya, dikembangkan terus dan itu menjadi apa ya, keterbatasan itu menjadi sebuah apa ya, kekuatan kita gitu ya untuk berkembang gitu ya. Untuk mungkin di Jawa Barat ini ada yang namanya diversifikasi kurikulum itu Nah, mungkin ya, iya. mirip-mirip Ya, lah mirip-mirip, gitu ya, mirip-mirip, ya. mirip-mirip diversifikasi kurikulum. Oke. Terus Bu Am, Mbak Dika, apa sih yang Bu Am dan Pak Dika harapkan dari program ini sebetulnya? Ya. Hmm? Sebetulnya
kita kan insya Allah mendapatkan begitu banyak ilmu ya Pak Dika. Iya. Jadi dari sejak selesainya program ini teh ingin men-share sih ya. Ingin share Ingin ya, share ke berbagi ya. teman-teman, berbagi gitu. Makanya kemarin tuh ada rencana memang di MGMP ya, semua materi ini pengen disampaikan kepada teman-teman gitu. Biar sama-sama punya visi misi gitu yang sama tentang program Pak Menteri ini gitu. Mudah-mudahan gitu ya, ada waktunya ya untuk itu gitu. Untuk berbagi lah ya, berbagi ya. Mungkin salah satu medianya di SPM ini. Jadi ya, mudah-mudahan walaupun ini ya, walaupun terbatas. Ya. Mungkin dari Pak Dika apa yang diharapkan Pak Dika dari program ini? Dan apa kegiatan selanjutnya mungkin ya? Harapan saya sih, saya harap program guru penggerak ini nggak kayak program es krim ya. Es krim itu lama-lama meleleh hilang gitu. Cair aja. Ya, ganti lagi pemiliknya, beda lagi, hilang lagi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, terus gitu. Sekarang berapa persen, nanti berapa persen, sehingga semuanya bisa menyeluruh, sehingga kita punya satu visi gitu. Jangan beda-beda. Beda pimpinan, beda lagi, beda ini, beda lagi. Mudah-mudahan pemerintah khususnya Kemendikbudristek konsisten dalam pelaksanaan program guru penggerak, terus lakukan program guru penggerak seperti ini. Mungkin ada evaluasi, contohnya Bu Am pengennya ada bahasa asing di dalam guru penggerak, tolong dievaluasi. Ini sebagai itu aja. Mungkin itu saja ya. Ini mudah-mudahan tetap konsisten Kemendikbud dalam melaksanakan program guru penggerak, khususnya nanti diimplementasikan dalam sekolah penggerak gitu. Oh, sekolah penggerak ya. Sudah ada juga, ada guru penggerak, ada pendamping penggerak, juga ada sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak keseluruhan berarti sudah menjadi apa ya? Otomatis guru penggerak tidak, Bu? Tidak. Oh, tidak. Jadi sekolah penggerak itu dia hanya mengimplementasikan kurikulum penggerak. Kurikulum penggeraknya saja. Iya, kurikulum. Kalau kita di guru penggerak ya ininya kitanya gurunya ya, bagaimana pengelolaan dalam pembelajaran. Nah, makanya akan lebih bagus ada guru penggerak sekolah penggerak. Akan lebih jadi bagus. Sama gitu ya. Udah jadi satu paket lebih mudah lah gitu ya. Cuma kita belum ya, mudah-mudahan sih di tahun depan kita. Ya, amin. Tahun depan SMA Cijuruk menjadi sekolah penggerak gitu ya. Walaupun kita sudah mulai merintis nih ya, program-program apa yang ada di dalam tadi ya kurikulum penggerak tadi kita sudah mulai rintis dari awal ya. Oke, Bu Mbak Dika, obrolan yang menarik dan semoga bermanfaat lah ya untuk teman-teman dan halayak ramai. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio sama-sama radio, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.